terkasih, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Kamis 15 September 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati secara khusus Santa Perawan Maria berduka cita. Gelar Bunda berduka cita diberikan kepada Maria dengan mengacu pada 7 duka cita Bunda Maria yang meliputi nubuat Simeon, pengungsian keluarga kudus ke Mesir, kanak-kanak Yesus yang hilang dan ditemukan kembali di bait Allah, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Kalvari, Bunda Maria berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan, Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan dari salib, dan yang terakhir, Yesus dimakamkan. Secara keseluruhan, nubuat Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus jiwa Bunda Maria digenapi dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Bunda Maria terkadang dilukiskan dengan hatinya terbuka dengan 7 pedang menembusinya. Saudara-saudari terkasih, kisah yang tentu menyayat hati dari semua luka dan derita Maria, yakni saat Maria harus menatapi putranya disoraki untuk dibunuh, dianiaya, disiksa, dipanggul salib, dan akhirnya tergantung di atas kayu salib. Ini adalah puncak deritanya yang sangat hebat. Jika kita merenungkan secara mendalam dan menatap pada kisah Maria yang menyaksikan putranya disalib, mungkin saja kita tak akan sekuat Maria yang mampu bertahan menyaksikan derita putranya hingga pada kematian. Ketaatan dan ketegaran hati Maria inilah yang membuat Yesus sangat mengasihi ibunya. Oleh karena itu, Yesus kemudian menganugerahkan kepada Maria anak-anaknya yang lain, yakni murid-muridnya hingga kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat catatan kitab suci tentang Santa Perawan Maria, ia menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Bunda Sang Juru Selamat. Ia tak mengelak atau lari dari rencana Allah, bahkan ia menyerahkan hidup secara total kepadanya. Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari, di kaki salib, Maria menyaksikan putranya yang terkasih disalibkan. Dan sekali lagi ia tidak mengeluh, menyangkal atau marah kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Duka cita Bunda Maria bukan semata kesedihan atau kemarahan seperti ibu yang depresi, namun mengandung misteri harapan dalam duka, menanggung penderitaan dahsyat bersama putra tunggalnya dengan hati keibuannya yang menggabungkan diri dengan korban Yesus, dan dengan penuh kasih menyetujui persembahan korban yang dilahirkannya. Yesus dan Maria sama-sama taat kepada kehendak Bapa di surga. Penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada kehendak Allah ini jadi alasan mengapa
kita perlu menghormati dan menyayangi Bunda kita Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita memiliki penderitaan yang harus ditanggung, entah besar ataupun kecil. Misalnya rasa sakit fisik yang kita derita, pengalaman jatuh atau gagal, pengalaman dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat, dikhianati teman, kehilangan orang yang kita kasih, dan lain sebagainya. Menghadapi semuanya itu, terkadang kita ingin menyerah dan berputus asa. Terkadang pula muncul keraguan, dan kita bertanya seolah-olah Tuhan hanya diam atau pergi meninggalkan kita. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa duka dan luka yang mendalam tak bekas membuat kita putus asa atau kehilangan keyakinan pada cinta Tuhan. Sikap Maria menjadi sikap kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dengan iman yang sungguh, kita akan mampu seperti Maria mengalami betapa baiknya Tuhan, sekalipun itu di dalam penderitaan kita. Kesetiaan di dalam penderitaan tentu ada ganjaran yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, semoga doa Bunda Maria dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita untuk tetap setia dan bertahan walaupun di dalam pengalaman-pengalaman duka cita yang kita alami. Semoga Tuhan